Oke deh, makasih Pak Deng Bure. Ih, saya yang Mantap, terima kasih mantap. Pak Ical. Iya. Oke, Oke makasih. Pak Ical. Assalamualaikum. Salam Pak Ical. Oke, holas. Ya, silakan para pengamat. Iya, ya luar biasa. Cuma kata itu yang bisa saya ucapkan karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa saya petik dari ibu-ibu dan bapak, terutama dari kasus ini. Jadi menurut saya coaching tadi, kalau menurut saya sudah sesuai dengan model Tirta, di mana tujuannya sudah tersampaikan, kemudian ada identifikasi masalahnya, terus rencana aksinya juga sudah terlaksana, dan yang keempat itu komitmennya sudah luar biasa sekali. Oke, selanjutnya Ibu Hasnia. Ya, saya seolah nonton drama ya, di mana ada aktor dan aktrisnya. Saya pengamat film di sini. Betul Jadi kalau kita ini Ustadz dan Ustazah ini main drama, dapat juga insya Allah. Kita semua ini kan seperti panggung sandiwara ya, lagi berdrama dalam kehidupan kita. Jadi lanjut saja, coachnya luar biasa bagaimana memberikan penguatan ketika seorang teman menemukan solusinya dari penguatan itu, sehingga coachingnya ini termantapkan. Kali saya pun ya mungkin mantap nih hatiku ini karena ada yang dengar saya bercerita, pancing Kak, kasih solusi-solusinya, kemudian betul-betul kenyataan bahwa kita ini manusia biasa, biasanya ngomong doang, nggak ada komitmen kita melakukan itu, enggak. Jadi betul-betul akhirnya si coachingnya ini memberikan lagi bagaimana kepada coach ini agar komit menjalankan rencana yang ia rencanakan, bukan sekedar rencana tapi ada eksekusi di akhir. Nah itu luar biasanya, itu yang saya lihat. Tapi mungkin agak yang di terakhir kali ya, di penutupan di Pak Haris kali, bukan barangkali terima kasih sudah bertanya, agak halus terakhir di situ di coach, tidak masalah. Tidak menghapus makna betapa coachingnya luar biasa memberikan penguatan kepada coachnya, memberikan penguatan kepada coachingnya. Kira itu dari urutan mau maju mundur apa ada komit itu luar biasa sudah. Pokoknya kalau itu udah dapat semuanya kalau menurut saya ya. Seperti itu. Jadi ya kita semua luar biasa malam ini. Saya kira memang karena itulah pekerjaan kita ya, kali tiap hari dengar teman tak cerita curhat, cuma mungkin tidak tidak tertulis ya. Dengan begini kita bisa akhirnya ada hal yang baru. Kalau saya kalau saya sih belajarnya ada komit. Biasanya itu komit yang kita tidak sampaikan saat kita coach atau beri penguatan ke ananda kita. Itu. Ya. Terima kasih Bu Marlina dan Bu Hasnia. Saya juga mungkin sebelum kembali ke Ahmad juga, saya juga menyampaikan karena kalau kita dalam proses coaching ya ke anak-anak, tentu kita tidak mengetahui kondisi awal peserta didik. Di dalam proses komunikasi itulah baru kita menemukan ternyata masalah peserta didik itu seperti apa. Saya kira yang kita lakukan saat ini terlalu ideal ya, maksudnya untuk proses coaching karena kita sudah tahu masalahnya dan kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah di dalam proses coaching itu sendiri kan menurut saya secara pribadi akan banyak hal-hal yang kita temukan dalam sesuatu yang baru dan itu merupakan sesuatu yang baru khususnya dalam mengcoach anak-anak ya. Banyak tantangan saya kira yang akan kita temukan, tapi
saya kira insya Allah dengan proses coaching ini yang kita lakukan, minimal kita sudah paham bahwa bagaimana sebenarnya posisi coach itu sendiri, dan alhamdulillah saya bersyukur melihat teman-teman Ibu Marlina, Ibu Hasnia, Ibu Siti Rahan, dan teman-teman yang lain juga tadi menyampaikan itu memberikan sebuah inspirasi kepada saya secara pribadi bahwa kita sebagai seorang guru ketika melihat masalah seorang peserta didik, bagaimana posisi kita sebagai seorang coach, dan itu sangat-sangat membantu nanti mungkin ketika mengidentifikasi masalah kemudian melakukan proses coach untuk mencarikan solusi untuk peserta didik dapat menemukan solusinya sendiri. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Kembali ke moderator mungkin atau Ibu Rehana. Iya Pak, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita praktekkan hari ini bisa kita aplikasikan ke sebenarnya khusus untuk diri saya sendiri. Ya, makasih Pak. Sekian, kita kembalikan ke Pak Ahmad. Terima kasih dari kelas A yang begitu hebat prakteknya tadi. Memang tadi saya sempat sindir sama Bu Hasnia ini mudah-mudahan fasilitatornya paham bahasa yang dipakai. Memang ada sedikit bahasa-bahasa yang dipakai, saya agak bingung sebenarnya juga. Ini mau apa ini kan gitu. Karena bahasa-bahasanya memang kearifan lokal, dan di situ ada bahasa yang logatnya berbeda kan begitu. Tapi saya paham maksudnya itu. Nah, dari beberapa yang dilakukan oleh Bapak Ibu tadi, saya melihat begitu inspirasi sekali, terutama ini memang mungkin bermain perannya sudah bagus ini Pak Rizal maupun Ustadzah Rehana ini bermain perannya mungkin sudah bagus. Sehingga begitu enjoy, begitu enak, memang mengalir saja, sehingga alur model tirtanya juga sudah kena. Bukan berarti yang Bu Marlina sama Bu Hasnia tidak, tapi ini tadi ada pengembangan atau ada perubahan yang cukup signifikan saya melihat. Kebetulan permasalahannya ada di dirinya atau di lapangan. Jadi ada yang mewakili ya dari 3 kasus kemarin, ada yang dari lapangan yang diperankan oleh Pak Rizal maupun Ustadzah Rehana tadi. Ya memang begitulah. Artinya nantinya kalau kita di lapangan, apa yang dikatakan Pak Rizal betul. Bahwa kita kadang-kadang tidak tahu anak itu atau peserta didik itu latar belakangnya kayak apa, sehingga kadang-kadang kita itu lebih terbawa oleh emosi kalau ada masalah itu. Jadi tidak mencoba mengatur diri kita dulu, tapi kita terbawa emosi, kecenderungan. Apalagi kalau kita sudah masuk dalam kondisi emosional kita terbawa dari rumah, tambah lebih parah lagi itu. Jadi Bapak Ibu, disinilah kita ditantang nantinya bagaimana kita betul-betul menjadi orang yang bisa bijak itu di situ. Jadi tidak serampangan dalam artian ada masalah langsung kita memberikan satu justice pada anak itu, kamu yang salah. Tapi dengan pola yang Bapak Ibu lakukan tadi, berlatih tadi, menggali informasi seperti itu, akhirnya tahu. Dan peserta didik nanti akan lebih hormat pada kita. Kehilangan kita dari peserta didik dalam artian peserta didik kurang begitu hormat pada kita, sebenarnya itu kalau saya melihat itu dari diri kita sendiri awalnya. Karena mungkin kita belum bisa membawa dan memahami bagaimana peserta didik kita yang kita hadapi di era, apalagi di era 4.0 ini. Banyak hal mereka itu yang saya amati banyak juga yang kurang perhatian, yang banyak kadang-kadang. Karena di era 4.0 ini banyak orang-orang tua yang menganggap mereka itu untuk lebih senang atau anteng itu kadang-kadang yang dilihat ukurannya itu materi, bukan ukuran perhatian secara psikologis. Padahal yang utama itu kita membimbingnya begitu. Sehingga di lapangan kita betul-betul menjadi coach yang betul bagus tuh bagaimana. Makanya tadi kemarin saya berikan satu dasar bagaimana kita berdiskusi pada anak itu seolah-olah anak itu tidak tahu bahwa mereka itu kita gali informasi permasalahan apa dan kemudian akhirnya dia juga menemukan solusi sendiri. Makanya kita tidak perlu
tadi memang mungkin belum terbiasa. Tadi seperti Ustadzah Marlina tadi kan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang meluncur. Nah, itu sebagai pengalaman sehingga nanti ke depan kita menghadapi mereka, ya bagaimana kita menggali seolah-olah dia tidak merasa bahwa dia itu dicari atau informasi terpenting dari dirinya itu sudah kena. Ya ibaratnya kita memancing jangan sampai air itu keruh bagaimana. Tuh. Sehingga ini yang harus kita lakukan. Saya kira apa yang dipraktekkan oleh Ibu Bapak tadi saya menganggap itu sebuah inspirasi sekali dan bagus. Ya, mudah-mudahan kita nantinya bisa seperti itu, harapannya memang begitu. Bapak Ibu, baik, Bapak Ibu bisa kembali ke room besar tadi. Jadi bisa meninggalkan tempat yang room ini, kembali ke room besar. Saya melihat yang kelas A1 dulu, apa sudah selesai atau belum. Bapak Ibu bisa kembali ke room yang besar. Saya kira terima kasih, nanti closingnya ada di room besar. Itu ya. Silakan kembali ke sana dulu.